Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salah satunya informasi pertama kami, di mana Senin petang warga Kalimantan Selatan dikaitkan dengan robohnya sebuah minimarket yang menyebabkan puluhan orang tertimbun dan menyebabkan setidaknya 3 orang tewas. Dan informasi terkini yang masuk ke redaksi kami, pemirsa, 3 korban yang tertimbun di lokasi ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berhasil ditemukan hari ini. Tim gabungan dari Basarnas, Polri, dan TNI Selasa pagi berhasil mengevakuasi 2 korban atas nama Misnawati dan Hanafi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Korban Misnawati ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Hanafi dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dengan menggunakan alat berat, tim evakuasi gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian korban terakhir. Dan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, petugas akhirnya menemukan korban terakhir. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dengan demikian pemirsa, hingga hari kedua, upaya pencarian korban ambruknya sebuah minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tim gabungan berhasil mengevakuasi semua korban. 4 diantaranya meninggal dunia. Kendati berdasarkan laporan yang diterima tim evakuasi, semua korban sudah ditemukan, namun tim tetap melakukan penggalian reruntuhan bangunan untuk memastikan sudah tidak ada lagi korban jiwa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak Doni. Olah TKP apakah sudah dilakukan dan sudah diketahui penyebab pastinya robohnya minimarket ini Pak Doni? Baik, kami laporkan terkait dengan olah TKP memang belum kita laksanakan karena kita masih menunggu tim lab forensik dari Mabes Polri. Yang kita laksanakan sekarang adalah status quo untuk mengamankan lokasi ataupun TKP di mana runtuhnya Alfamart tersebut. Baik, Pak Doni, informasi terakhir masuk ke redaksi kami, ada 4 orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Ini karyawankah atau pengunjung, Pak Doni? Ya, baik. Dari data yang kami kumpulkan, di mana dari pegawai Alfamart itu ada 6 karyawan yang saat itu sedang berada di lokasi. 5 diantaranya dalam kondisi selamat dan 1 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan untuk data pengunjung, berdasarkan CCTV yang kita amati serta informasi-informasi dari masyarakat, ada kurang lebih sekitar 7 orang, di mana 4 dalam kondisi selamat dan 3 meninggal dunia. Baik, Pak Doni, apakah belasan orang yang kemarin ini tertimbun reruntuhan bangunan semuanya sudah berhasil dievakuasi atau masih dalam proses pencarian, Pak Doni? Ya, baik. Untuk data sementara yang berdasarkan dari pihak pegawai yang kita konfirmasi dari pihak manajemennya Alfamart dan dari pengunjung yang dimungkinkan ada di situ, mudah-mudahan tidak ada tambahan, Mas. Ya, tidak terjadi penambahan korban. Namun kami dari tim gabungan antara TNI Polri beserta Basarnas masih melaksanakan penyisiran, mengamati di puing-puing tersebut dengan harapan tidak mendapatkan korban lagi. Berarti berapa Pak Doni total korban yang meninggal dunia dan yang kemudian masih dalam keadaan kritis dan harus dibawa ke rumah sakit, Pak? Jadi total ada 13. Ada 9 dalam kondisi selamat dan 4 dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Pak Doni, seluruh korban saat ini berada atau dirujuk ke rumah sakit mana? Dan apakah untuk korban selamat bisa digambarkan luka yang dialami oleh korban ada dari mulai berat, ringan, seperti apa Pak Doni? Oke. Untuk rumah sakit yang saat ini digunakan sebagai tempat pengobatan yaitu Rumah Sakit Sultan Agung di Banjarbaru, serta ada Rumah Sakit Ulin, terutama yang di Ulin adalah yang serta Rumah Sakit Ciputra. Baik, berapa orang yang di 2 rumah sakit tersebut, Pak Doni? Oke, untuk 2 rumah sakit tersebut, untuk Sultan Agung itu ada 5. Kemudian yang dari Rumah Sakit
Ciputra itu ada kurang lebih 3, Mbak. Oke. Oke, Datanya kami Ada pastikan terlebih dahulu. baik, ada 8 orang yang tersebar di dua rumah sakit ya, yang masih mendapatkan perawatan begitu. Dari informasi yang juga masuk ke redaksi kami, Pak Doni, pihak dari minimarket ini juga nantinya akan menanggung biaya pengobatan korban. Bisa dikonfirmasi terkait dengan hal ini dan kapan kiranya pihak dari minimarket ini akan dipanggil, Pak Doni? Oke. Hasil dari komunikasi dengan pihak Alfamaret, memang mereka menyanggupi akan memberikan santunan terkait dengan baik karyawan ataupun pengunjung yang menjadi korban di situ. Untuk pelaksanaannya memang belum dilaksanakan, namun tadi kami sudah menyarankan untuk segera melakukan komunikasi ke pihak keluarga dari masing-masing, baik yang masih selamat dan yang sudah meninggal dunia. Baik, Pak Doni, namun sebelumnya apakah memang sudah ada laporan terkait mungkin ada keluhan terkait gedung ini sudah tua atau sudah dirasa tidak kondusif sebetulnya atau tidak ideal untuk dijadikan sebuah bangunan yang digunakan operasional minimarket? Sebelumnya pernah ada laporan, Pak Doni? Untuk laporan dari yang kita dapatkan memang tidak ada laporan. Jadi memang tidak ada laporan sebelumnya ya? Nyatanya kemarin sore almarhum tersebut runtuh. Baik, ya Pak Doni, untuk kronologi, kembali ke kronologi kejadian kemarin, ada saksi mata yang menyatakan 10 detik sebelum runtuh, ini terdengar suara retakan. Bisa diulas kembali Pak Doni terkait dengan kronologinya kemarin seperti apa? Oke. Baik, kalau dilihat dari kronologisnya, memang dalam proses menuju runtuh, dalam prosesnya adalah terjadi keretakan-keretakan. Hal itu yang mungkin didengarkan oleh para saksi, terdengar bunyi kretek-kretek dan langsung runtuh. Kami tadi juga sambil melihat dari CCTV, memang terjadi keretakan-keretakan kemudian langsung ambruk, langsung runtuh. Baik, Pak Doni, sudah adakah pernyataan dari pihak pengelola gedung ataupun pengelola minimarket tersebut terkait perawatan gedung selama ini seperti apa, Pak? Oke. Tadi kami komunikasikan dari pihak Alfamaret bahwa mereka juga melaksanakan pengecekan rutin terkait dengan gedung. Namun kami belum mendalami informasi tersebut secara mendalam sehingga belum bisa memberikan keterangan, Pak. Baik, kami masih akan tunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan olah TKP yang masih dilakukan sampai dengan siang ini. Terima kasih Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso telah memberikan konfirmasi bersama kami di Newsline.